Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di Pasar Girimulya, tepatnya di Desa Girimulya Unit 6. Dan pasar ini berlokasi di sebelah lapangan bola Desa Girimulya. Seperti kita ketahui dulu, pasar ini dipindahkan dari lokasi awal, yaitu di dekat Simpang 4 Unit 6. Nah, kita lihat ini aktivitas warga yang luar biasa mengunjung pasar Girimulya ini, yang mayoritas memang dari warga desa Girimulya, tapi juga banyak yang dari luar, dari Renajaya, dari Wonoharjo dan Tanjung Anom ya. Berbicara mengenai pasar, tentunya tidak terlepas dari bangunan untuk para pedagang. Nah, di pasar ini tercatat sudah beberapa kali mendapatkan bantuan bangunan, dan kita nanti akan melihat seperti apa pengelolaannya dan seperti apa juga penerimaan dari para pedagang terkait bangunan-bangunan yang sudah dibangun di pasar ini. Yang kita lihat ini ada warna biru dan kuning. Ini adalah bangunan terbaru yang diberikan pemerintah ke pasar ini melalui program PISEW. Ada Bu. Masih ada beberapa tempat yang mungkin perlu dibenahi lagi ke depannya, dan salah satu ini akses masuk ini perlu diperlebar karena banyak kendaraan diesel yang membawa barang dagangan masuk, dan ini masih mengalami kesulitan. Kalau kita lihat ini yang bangunan baru sudah ditempati, dan mereka ini adalah pedagang yang awalnya memang berjualan di lokasi tersebut. Kemudian setelah dibangun, mereka diberikan hak untuk menempati bangunan-bangunan barunya. Saya masih menemukan ada beberapa pedagang membuka lapaknya di tengah-tengah jalan seperti ini. Nanti akan kita tanyakan apa alasannya, kenapa beliau masih berjualan di tengah jalan ya. Nah, seperti ini.
Ini kondisi jalan yang bagian dalam sudah ada koralnya dan sudah tidak becek lagi. Ini sisi bagian tengah yang bangunan baru. Nah, kita akan masuk ke bangunan lama. Situasinya memang agak sepi. Bangunan lama ini banyak yang tidak mau menempatinya. Hanya ada beberapa pedagang yang menempati bangunan lama, yaitu terutama pedagang pakaian dan perabotan rumah tangga. Nah, di sini mungkin PR bagi pengurus bagaimana nanti supaya para pedagang mau menempati tempat ini. Karena beberapa kali diarahkan, alasannya ya karena tempatnya ini memang sepi pengunjung daerah ini. Ini terletak di sisi paling barat dekat dengan masjid yang ada di sebelah pasar ya. Kita akan masuk ke lokasi pasar yang bangunannya masih sangat sederhana sekali, terbuat dari kayu-kayu yang mungkin sudah reot, sengnya juga sudah berkarat. Ada juga yang menggunakan terpal sebagai atapnya. Ini ada susunan-susunan bambu. Nah, tempat ini yang mungkin pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pasar Girimulya. Harapannya ini nanti sudah tidak terlihat lagi supaya pasar kita ini semakin tertata. Jika ada program-program pemerintah yang berkaitan dengan fasilitas pasar, kemungkinan saya sampaikan pasar Girimulya ini masih sangat membutuhkan. Kalau kita lihat di sisi dalam ini sebenarnya untuk penataan tempat sudah bagus, ada jalan masuk sehingga pedagang itu mau membuka lapaknya di sisi kanan kiri jalan. Nah, kan tetapi ya tadi bangunan tempat menjajakan atau membuka lapaknya ini masih sangat sederhana dan pesannya ini ya sudah kumuh lah gitu. Nah, ini saya masuk ke dalam, nanti akan ketemu dengan tempat khusus penjualan ikan. Kalau di sini saya lihat pedagang ikan ini banyak yang di luar bangunan yang seharusnya ditempati. Ini pasti ada penyebabnya. Nanti kan kita tanyakan juga ke mereka. Nih kita lihat, ini masih banyak yang jualan ikan ini di luar bangunan yang sudah disediakan. Koper gitu. Iya. TKP-nya itu. Ya Mas, ini saya dari pengurus pasar Mas, ingin tahu keluhan pasar pedagang pasar di Girimulya. Mas Ikun dari pedagang dari mana Mas? Dari Unit 2. Unit 2. Untuk dagangannya apa sekarang ini? Ikan aja. Ikan ya? Ikan nila, ikan lele seperti itu ya? Mas. Ikan mas juga? Ya. Mas bisa disampaikan keluhannya selama berjualan di sini apa?
Ya kalau jualannya dibikin tinggi gini emang ketinggian ya, jadi agak pendek dikit, jadi agak lebar dikit. Oh ini Itu aja. makanya masnya jualannya bukan di Ya, sana ya, tapi malah di keluar bawah. ya. Oke, artinya sebenarnya sudah disiapkan fasilitas tapi masnya merasa itu tidak memadai. Oke, siap. Harapannya gimana mas ke depannya? Harapannya tuh semeter seberang boleh. Ya sekitar 80-an lah ya. Tingginya? Itu udah 1 meter, udah soalnya naik ke atas itu dibikin undang. Jadi Oh, ya. 80-an. Harapannya kalau ini maunya dibuatkan yang lebih ini lagi tepat Ya, lebih sesuai besar, ukurannya. lebih ukuran, jadi lebih pendek lagi, lebih Yang rendah baru, gitu lah. yang baru ya mas ya. Iya. Jadi nggak jualan lagi di tempat seperti ini ya? Iya, iya. Iya. Sudah berapa lama ini mas di sini di tempat seperti ini? Ya, udah lama semenjak pada pasar sini, semenjak pindah. Udah 10 tahun lebih ya? Iya. 10 tahun lebih. Oke. Oke mas, terima kasih atas sarannya. Nanti kita sampaikan ke pengurus pasar ya. Nah itu tadi salah satu keluhan pedagang ikan yang menempati bangunan lama tapi malah milih berjualan itu di bawah. Oke, kita keliling lagi, kita ke sisi bawah yang khusus tempat jualan sayur ya. Ada sayur-sayur dari hasil bumi, masyarakat sekitar juga ada yang memang datang dari luar kota seperti Curug dan lain sebagainya. Enggak kebagian lapak mas. Lapaknya ini enggak ada tempatnya. Belum ya? Mau dibuatin? Mau dibuatin, kalau mau dibuatin bikin ini. Ya kalau saya untuk mewakili pedagang-pedagang ini maunya dibikinkan lapak kayak yang udah dibikin di atas itulah, biar untuk menarik pengunjung, biar tambah semangat, biar tambah rame pengunjung pasar Giri Mulya ini Pak. Sementara ini pakai mobil dulu mas ya? Iya Pak, pakai mobil aja ini. Dan belum ada bangunan sedikit pun untuk mas. Belum ada, masih pakai tenda terpal ini. Sudah berapa lama berjualan di sini? Wah udah lama banget Pak, udah ada 4 tahun kalau nggak 5 tahun ini. Mudah-mudahan cepat dibikin ya Pak. Oke, kalau konten kreator ini konten kreator ini. Konten kreator masuk pasar. Bu, kenapa di bawah bu? Kenapa di bawah, nggak di atas? Nggak ada mejanya biar Nggak ada mejanya. Nanti dibuatin bu ya. Sabar. Boleh tahu dengan ibu siapa? dengan Ibu Eni, Ibu Eni. Iya. Pedagang dari mana bu? pedagang dari dekat sini lah, Lubuk Banyu. Oh, Desa Lubuk Banyu bu ya. Iya, Ibu jualan apa di pasar ini bu? jualan ayam potong. Ini bu ya, ayam Iya. potong ya. Iya, Sudah berapa lama bu? sudah 3 tahun. 3 tahun. Iya. Bu boleh tahu kenapa ibu belum mempunyai lapak ini bu? Tempat ibu ini kan di depan parkirnya mobil, jadi nanti pas lewat kan dia nggak bisa lewat kalau dikasih apa. Oh iya, ibu pingin nggak punya tempat lapak yang permanen seperti yang di atas itu? Iya, pengen lah Pak. Pingin seperti itu? Iya, Ada kendala nggak selama ini untuk dapat lapak itu bu?
Iya, ada. Soalnya yang mau bikin tempatnya kan nggak ada. Kalau deretan itu kan udah pada yang punya semua gitu. Oh iya. Heeh. Jadi nggak kebagian lah ya. Iya. Ini seharusnya Ada kan untuk daging itu kan di tengah ini ya. Iya. Seharusnya dekat yang ikan. Iya, Oke Bu. udah penuh semua. Keluhannya apa Bu berdagang di sini? Ada keluhan? Keluhannya iya kalau hujan kan, kalau hujan itu ya kehujanan. Terus kalau pedagang di belakang saya mau pulang cepat, jadi saya harus minggir dulu gitu. Oh, oke. Iya. Harapannya Ibu seperti apa? Dibuatkan Harapan kita pedagang seperti saya ini bisa tempatnya ada tempat yang layak, yang bisa nyaman gitu. Ya supaya nanti pembelinya juga nyaman, kita juga nyaman. Oke. Contohnya seperti bangunan di atas Bu ya. Ibu Iya. mau dibuatkan seperti itu? Mau dong. Oke. siap. Iya. Ibu, makasih banyak doanya. Semoga pasar kita nanti akan dibuatkan pemerintah bangunan-bangunan baru yang lebih layak Bu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saya mau lihat Ibu kan, biar nanti dibuatin bangunan yang bagus. Direkam dulu ya. Sekarang ini masih Saya di sini Pak ya. Bapak kan lihat saya di sini, jangan bangunannya nanti saya di sana. iya yang di sini yang dibuat. Ini Kalau lama-lama kami sudah pindah. ini masalahnya prosesnya kan nggak kayak kita minta sama bapak. Ngantuk Jam, ngantuk. Minta buatin baru, apa nggak di sana lagi Jam? Di atas. Memang dari sini. Iya. Dan ini buat sendiri. Buat sendiri. Ininya. Diusulkan dulu. Mau Pak Anton? Sambang pedagang pasar. Selamat pagi untuk pasar di Desa Girimulya. Saya selaku Babin Kamtipmas di sini senantiasa untuk sambang di pasar sebagai bentuk keamanan dan Polri di tengah-tengah masyarakat. Untuk keamanan di pasar Desa Girimulya terpantau aman, jarang sekali terjadi kejadian tindak pidana. Itu karena berkat kerjasama antara pihak keamanan dan pihak panitia pasar yang senantiasa menjaga kenyamanan pengunjung pasar. Dan juga di sini untuk para pedagang, mereka senantiasa mudah untuk diatur oleh panitia pasar, sehingga antara pedagang dan panitia pasar terjalin hubungan kerjasama yang sangat baik, sehingga kenyamanan, kebersihan pasar di Desa Girimulya sangat-sangat bagus di sini. Demikian yang bisa dilaporkan untuk kegiatan pasar di Desa Girimulya. Sekarang saya bersama pedagang ikan sungai yang juga meramaikan pasar Girimulya. Kita kenalan dengan salah satu pedagangnya. Selamat pagi Bu, dengan Ibu siapa? Pagi dengan Ibu Reskita Ibu Reskita ya. Ibu Reskita dari mana asalnya Bu? dari Lubuk Banyu. Desa Lubuk Banyu Bu ya. Ya ini saya lihat Ibu kan jualannya di tangga ini. Iya. Apa ada kendala untuk mendapatkan tempat Bu? Susah mendapatkan tempat atau gimana? Iya Om. Kalau ada mau tempat yang lebih baik. Oh, kalau ada ya, oke. Jadi selama ini memang yang menurut Ibu lebih enak jualan itu di sini atau tidak ada tempat lain gitu? Gimana? Di sini nggak ada tempat lain juga. Oh, nggak ada tempat lain ya? Emang dari dulu di sini.
Oh iya, ya. Harapannya gimana? Harapannya punya tempat atau gimana? Ya punya tempat yang lebih baik, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu ya atas informasinya. Boleh tahu Bu dengan Ibu siapa? Ibu Eli, Ibu Eli dari mana Bu asalnya? Pasar Unit 1. Oh, Pasar Unit 1. Sudah lama Ibu jualan di Pasar Girimulya? Udah lama. Sudah lama. Oke Bu. Ibu setelah dibuatkan bangunan baru ini seperti apa kesannya Ibu? Ya senang Mbak, bangga tempatnya bagus gitu. Bangga. Ya, artinya pengurus pasar ini peduli dengan Ibu ya? Ya. Iya. Harapan kedepannya Bu setelah dibuatkan bangunan pasar ini seperti apa? Ya, Mungkin sebetulnya jangan Bapak, sampai tempatnya dipindahkan ke orang atau gimana gitu kan? tempatnya tidak Atau mungkin retribusinya jangan terlalu besar, nggak sampai kan seperti itu? pas cocok dengan Selama ini retribusinya nggak ada memberatkan Bu? Nggak ya. Alhamdulillah. Ada kebersihan pasar sama biaya apa? Biaya tagihan karcis Tagihan karcis Ya. bulanan ya. sekali. Satu bulan Sekali nunggu. sekali pasar. Ya. Iya, kebersihan sama. Kebersihan ya karcis aja. Oh, cuman itu aja. Oh iya Bu. Ya. Oke Bu, terima kasih banyak Bu ya. Oke. Semoga laris dagangannya Bu. Ya amin. Terima kasih Pak. Saya dari pengurus pasar Pak ya. Jadi ini dengan Bapak siapa? Bapak Ad. Pedagang dari mana Pak? Dari Mamur, Pak. Dari Arga Makmur. Sudah lama di Pasar Girimulya? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Ini saya lihat Pak Ad jualan buah ya. Iya. Tapi tidak berada di lapak yang sudah dibuat ini. Nah, apa kendalanya Pak? Ya udah penuh, Pak. Sudah penuh. Iya. Jadi nggak ada lagi yang lapak baru ini untuk Bapak gitu ya? Nggak ada. Oke, harapannya gimana terhadap pengurus pasar? Ya harapannya di tengah inilah misalnya. Di tengah dibuatkan lagi ya? Iya. Ini sebenarnya jalan ini sudah dibuat. Kalau nanti dibuatkan baru di sebelah sana, mau nggak Bapak ikut jualan di sebelah sana? Mau. Kalau dibuatkan baru ya? Iya. Seperti ini tapi? Iya. Ya. Harapannya nanti kita akan dapatkan bantuan lagi, Iya. bangunan yang sama seperti ini, dan Bapak bisa memiliki tempat yang permanen. Ya, oke, terima kasih banyak Pak ya atas informasinya. Terima kasih. Kalau mie aku 500-an gede, angkat semua. Enggak, yang kayak ini di luar, yang gedenya. Kalau yang biasanya 2-3. Nah, berikutnya Yang kita sudah akan dapat bertanya dengan Pak Lokasi Taufik, seperti ini ya alhamdulillah pedagang sudah nyaman. peralatan pertanian ya. Ini dari Arga Makmur beliau nih. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Iya Pak, ini saya dari pengurus pasar pingin tahu kesan-kesan dari pedagang setelah dibuatkan bangunan pasar baru ini Pak. Silakan Pak. Oh iya. Untuk pedagang seperti saya, untuk tempat yang seperti ini ya alhamdulillah untuk cukup nyaman. Ya, untuk selanjutnya kalau yang mau di lokasi yang baru sana untuk pedagang yang lain, kemungkinan yang sudah terbiasa di situ mungkin nyaman juga gitu. Ada keluhan nggak selama ini Pak? Kalau keluhan insya Allah tidak ada. Keluhannya cuman kemarin waktu belum dibangun kehujanan, kepanasan. Tapi sekarang sudah nyaman Pak ya? Alhamdulillah sekarang sudah nyaman. Terus untuk kebersihannya ada? Untuk kebersihan sama karcis itu 3.000 3.000 ya? Iya. Setiap pasar? tiap pasar. Itu keberatan nggak Pak itu? Insya Allah tidak. Kalau ya? cuma 1 minggu nggak keberatan. Terima kasih banyak Pak Taufik. Semoga laris dagangannya Pak. Amin amin. Matur nuwun. Muga Mbak yang pun tanggung lagi Ya ampun, ket mulai pertama pertama. gur gawe kritisan wae. Jualannya apa nih? Sego tiwul pecel ya sing ketok sampe pipek payak, cetek goreng lento. Makanan khas Wonogiri ya? Heeh. Iya. Ih, Laris terus Mbak nggih. Niki telas kados sih. telas. Nggih Mbak, napa pingine didamelne pripun niki? Didamel nggih purun lho, Mas. Sing Dia kan bayar mboko pinten ngoten purun. saderenge memang namung teng ngajeng mriki mawon. Nggih, kan
riyen mulai Dereng pertama asal. kula ganten mriki, ndamel yopi-yopi ambak. Oh, nggih. Kini ajeng damel dereng angsal dirose. Nggih, nggih. Doane mawon. Nggih. Bar niki enten bangunan baru nggih. Nggih. Nyuwun pemerintah niki Mbah ken damel niki. Nggih dirose. Matur suwun, Mbah. Nggih. Niki napa niki sadeane? Nggih, kados Mbah Supira. Pecel, Pecel, tiwul, tiwul nggih niki sayur, sayuran niki krengseng napa? rengseng niki. Rengseng. Niki sayur jengkol. Sengek, Pak. Besengek awet teng mriki besengek lho. Wonten. Oh, nggih. Legen, makanan legen. Atur suwun, Mbak. Oke, selanjutnya saya tanya-tanya dikit sama Bos Tony. Ini yang punya depot musik ini kalau di Arga Makmur ya. Beliau juga berjualan di Pasar Girimulya. Bos, gimana Bos rasanya berjualan di Pasar Girimulya, Bos? Ya kalau untuk penjualan ya alhamdulillah nih sangat perfect lah, artinya untuk jual beli sangat bagus, kemudian untuk suasana pasarnya bagus, sangat kondusif gitu kan. Kondusif ya? Ya. Sudah lama Bos jualan sini? Jujur saya ini baru juga masuk nih. Baru ya? Baru kurang lebih 2 bulan lah kurang lebih. 2 bulan. Ya. Bos ini kan kebetulan Bos dapat tempat ini yang baru ini ya. Gimana kesannya Bos dibuatin tempat yang seperti ini? Kalau tempat ini sangat luar biasa nih Mas, sangat bagus. Kemudian yang jelas kami pedagang sangat nyaman gitu kan, pastinya sangat nyaman. Kedepannya harapan kami jalan ini nggak becek lagi lah harapannya. Jalannya ya? Ya jalan nggak becek lagi. Kemudian dari segi pengaturannya lebih teratur lagi lah. Oke. Kalau yang jelas intinya ini pasar sudah luar biasa, sangat bagus. Retribusi yang diambil itu memberatkan tidak? Oh enggak. Ada pungutan liar apa enggak? Sangat meringankan, enggak berat enggak. Ada pungutan liar enggak ada? Alhamdulillah enggak ada, belum ada. Cuman sampai kebersihan palingan aja. retribusi kebersihan. Nah, itu aja kayak Itu ya. Oke. Kalau ada yang mungkin minta pungutan, sampaikan aja ke pengurus Bos. Oke, siap. Karena dari pengurus itu tidak ada pungutan-pungutan yang memberatkan. Oke, siap Mas Wawan, siap. Harapannya ke depan? Harapannya ke depan mudah-mudahan nih pasar lebih wah lagi, kemudian dari segi penataannya lebih tertata lagi, itu aja ke depannya. Oke, siap. Terima Oke, kasih siap. Bos Tony ya. Oke, Mas Wawan, sama-sama. Oke, selanjutnya saya bersama pedagang mainan Mas Agus ya. Ini dari Desa Marga Sakti ya. Marga Sakti unit 1. Jualan di Pasar Girimulya sudah lama. Oke Mas Agus, selamat pagi Mas Agus. Ini saya dari pengurus pasar Mas. Pingin tanya ini kesan-kesan Mas Agus selama berjualan di Pasar Girimulya. Alhamdulillah bagus. Dari pengurusnya gimana? Ada minta bayaran-bayaran yang memberatkan? Nggak ada. Minta bayaran nggak ada. Nggak ada ya. Gini Mas, ini kan ada bangunan baru nih untuk Mas Agus ya. Kebetulan punya lapak di bangunan baru. Gimana Mas kesannya Mas? Ya ini bangunan baru ini terima kasih banyak ya. Jadi kita nggak dimana jualan nggak kehujanan dan juga nggak kepanasan. Terima kasih banyak. Sebelumnya ini bangunannya apa Mas Agus? Buat sendiri? Dari kayu. Buat sendiri atau gimana? Buat sendiri ya. Oke Mas Agus. Harapannya ke depan gimana Mas? Ya nanti ini paling ditambah teras sedikit. Oh minta teras Biar nggak ya? ada angin masuk. Oh gitu. Hujan. Ya ini memang belum ada Siap, terasnya ya. ya. Jadi masih buat sendiri. Siap. Oke Mas Banyak Agus. MBG-nya. Oh ya, terima kasih banyak Mas Agus. Iya. Siap. Semoga lancar, laris. Amin. Nah kita selanjutnya bertanya sama pedagang yang ini jualannya apa ini ya? Kayaknya obat-obatan ini. Assalamualaikum Pak, dengan Pak siapa Pak? Pak John. Pak John. Pak John sudah berapa lama jualan di Pasar Girimulya? Udah sekitar 10 tahun Mas. Sudah lama ya, 10 tahun Pak John. Pak John, ini bangunan baru kita kan sudah bisa digunakan. Gimana kesan Pak John mendapatkan bangunan baru ini Pak? Ya alhamdulillah ini bangunannya bagus banget. Ini sesuai lah dengan kehendak kami kan. Dengan suasana dagang di sini kami sesuai nih dengan bangunannya, dengan tata aturannya bagus. Oke Pak John. Selama berdagang di sini ada hal-hal yang memberatkan Pak? Mungkin pungutan liar? Alhamdulillah selama ini nggak ada. Tidak ada Pak John ya? Masih wajar-wajar aja. Oh masih wajar. Harapannya Pak ke depan seperti apa? Harapan pengelolaan pasarnya seperti apa ke depan?
Harapan pengelolaan pasarnya seperti apa? Ya mudah-mudahan kedepannya makin bagus. Makin bagus. Maju dan makin bagus. Ya, jangan sampai diserobot orang, Pak ya. Iya. Nah, itu ya. Ya, untuk keamanan seperti apa, Pak? Keamanan selama berdagang di sini, ada barang yang pernah hilang? Alhamdulillah kalau saya belum ada. Belum pernah ada ya. Oke. Oke, terima kasih. Yang lain aman semua. Oh iya ya. Oke, terima kasih Pak John atas waktunya. Semoga dagangannya laris, Pak. Ya, amin. Jadi untuk pasar Girimulya ini sebelum ada bangunan pasar yang baru, posisi los pasar yang dibangun itu posisinya udah real. Sebentar lagi kalau nggak ada bangunan itu udah roboh. Itu yang pertama. Kedua, untuk posisi pengunjung untuk pasar Girimulya sebetulnya lumayan ramai. Tapi kendala yaitu satu, jalan kita belum memenuhi syarat. Kadang-kadang jalan itu dulunya aspal, sekarang morak-marik. Dalam artian udah kayak kali asar. Jadi itulah jalan pasar apa akses masuk? yang saya laporkan ini, akses masuk ke pasar dulu. Untuk jalan yang dihubungan di pasar itu posisi memang dulu swadaya, jadi ya agak lumayan, biarpun itu masih ya 1-2 ada yang becek. Bangunan pasar yang baru itu menggantikan bangunan bantuan pemerintah sebelumnya atau bangunan swadaya? Intinya bangunan yang dibangun dulu itu swadaya pengurus pasar. Jadi yang mengadakan pengurus pasar. Betul. Oke, selanjutnya setelah ada bangunan baru ini ada perubahan atau tidak? Alhamdulillah, ya perubahannya sangat. Jadi saya mengharap juga, mengingat pasar Girimulya itu posisinya masih kayak kumuh kayak ini, saya mengharap harapan yang paling terbesar ya mudah-mudahan dipikirkan dari pemerintah untuk bangunan pasar selanjutnya. Ada pedagang yang ini nempatin di tengah jalan, kan ada yang nggak kebagian ya, tapi situasi sekarang itu kan masih agak kemana-mana, jadi tempatnya belum strategis juga kan. Jadi masih perlu pembenahan ya, mungkin dari pihak pemerintah juga, mungkin kalau ada bantuan dari atas bangunan untuk pasar, mungkin pemerintah juga bisa memperhatikan di mana tentang kondisi pasar yang sekarang kayak ini. Kalau pedagang nggak ada yang susah diatur, semua enak, gampang. Kedepannya tuh ya dari pedagang tuh mintanya semua dapat tempat yang layak untuk berjualan. Itu ketertiban sama pedagang yang jualan di pinggir-pinggir jalan di poros itu tidak boleh, harus masuk ke dalam lokasi pasar. Artinya memang harus disiapkan tempat ya harus disiapkan di tempat. Oke, ada pesan-pesan terakhir yang disampaikan? Ya, Mas Aman. Ya, untuk pesan terakhir, harapan saya sebagai pengelola pasar Girimulya untuk diperhatikan sama pemerintah, mengingat pasar Girimulya perlu sekali ada bantuan yang jenisnya untuk menghidupkan atau membuat pedagang nyaman. Itu harapan saya seperti itu. Ya. Demikian jalan-jalan kita di pasar Girimulya, pemirsa. Harapan saya video ini memberikan manfaat untuk kita semua.
keinginan para pedagang, kondisi yang memang perlu kita benahi, akan menjadi PR kita bersama supaya kedepannya pasar ini lebih nyaman untuk kita kunjungi dan menjadi pusat ekonomi di Kecamatan Girimulya. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.